Shalom alaikum, Bishim Hamasyiah, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, minta maaf tadi ada gangguan teknik. Ya, pada pertemuan yang ke-55 ini kita akan berbicara tentang Kitab Yosua pasal 13 ayat 21 secara khusus yang membahas mengenai pembagian tanah pusaka bagi Bani Israel pada masa Nabi Yosua. Tapi prinsip-prinsip yang sebelumnya sudah diamanatkan oleh Nabi Musa. Mengapa pembagian tanah pusaka itu harus dilakukan dengan undian? Ini yang sering dipertanyakan orang. Kemudian, saudara-saudara, pada waktu kita membahas mengenai kitab Hosea, saya belum menyampaikan tentang naskah-naskah yang menjadi dasar, dan ini saya tambahkan ya. Ini adalah naskah Masorah atau Masoretik yang berasal dari abad ke-10 yang dikenal dengan Kodeks Leningrad. Pada halaman ini yang menunjukkan Yosua pasal 12 sampai dengan pasal 14. Nah, kenapa saya selalu menyampaikan ini? Karena kita mau menekankan bahwa dalam perjalanan selama ribuan tahun kitab suci itu tidak pernah mengalami pemalsuan. Sekalipun di situ ada varian-varian teks ya yang berbeda, tetapi itu bisa diselesaikan dengan studi kritik teks karena naskah-naskah dari kitab dalam Alkitab itu semua masih tersedia baik dalam bentuk bahasa aslinya, misalnya naskah yang jauh lebih tua sebelum naskah Masorah yaitu The Dead Sea Scroll yang berasal dari abad pertama, bahkan abad pertama sebelum Masehi, tetapi juga lewat terjemahan-terjemahan kuno seperti Septuaginta dan seterusnya. Dan Septuaginta itu diterjemahkan oleh orang-orang Yahudi Helenis yang tinggal di Alexandria pada masa Ptolemeus. Nah, ini contoh kitab Yehosua di dalam terjemahan Yunani Septuaginta tahun 285 sebelum Masehi. Inilah semua yang diterima oleh orang Israel sebagai milik pusaka di tanah Kanaan yang telah dibagikan kepada orang Israel oleh Imam Eliezer dan Yosua bin Nun dan para kepala kaum keluarga dari suku-suku mereka. Yosua pasal 14 ayat 1. Dan saudara bisa melihat bahwa ada huruf yang saya tandai dengan warna kuning, itu Yehosua dalam bahasa Ibrani, ya, dibaca dengan Yesus. Ini satu contoh bahwa tidak pernah ada masalah dengan penerjemahan nama-nama sejak masa kuno. Jadi Yehosua bin Nun, di sini Yesus Hotoneu, yang artinya Yesus putra dari Nun. Jadi Yesua itu adalah Yesus. Dalam Alkitab bahasa Arab, kata Yeshua dengan sin itu berubah menjadi sin, dan itu biasa dalam konteks korespondensi bunyi. Jadi tidak usah dipersoalkan lagi karena kekristenan itu memiliki sejarah yang sangat panjang dengan tradisi teks, terjemahan kuno, dan itu tidak bisa diseragamkan sebagaimana yang muncul dalam gerakan-gerakan akhir-akhir ini. Nah, kita kembali kepada tema kita. Ini adalah peta dari tanah pusaka 12 suku-suku Israel yang dibagikan atau direalisasikan pembagiannya pada zaman Yosua. Dan ini sesuai dengan apa yang diamanatkan Musa sebelumnya dalam kitab Bilangan pasal 34 ayat 2 sampai dengan 12 dan pasal 34 ayat 16 sampai dengan ayat 29. Pada saat pembahasan kitab Bilangan, saya sengaja melewati pasal ini karena pasal ini berkaitan dengan teks dari kitab
Yosua yang kita bahas. Secara prinsip, saudara-saudara, suku Israel dengan jumlah yang besar mendapatkan jatah yang besar, dan suku yang kecil juga seimbang mendapatkan jatah yang kecil. Dan menurut kitab Bilangan pasal 26, jumlah setiap suku Israel yang dihitung dari usia 20 tahun, karena usia ini adalah yang dalam Alkitab dianggap sebagai usia yang secara fisik dia sudah kuat. Makanya sampai hari ini tradisi di Timur Tengah itu setiap anak yang berusia 20 tahun itu mengalami atau ditugasi untuk wajib militer, bukan hanya di Mesir, bukan hanya di Israel, tapi juga di negara lain seperti Mesir. Nah, dari 12 suku Israel itu ada sebetulnya dua wilayah yang dibagi. Yang pertama, wilayah seberang Yordan dan wilayah Kanaan. Wilayah seberang Yordan itu sekarang dikenal sebagai Yordania modern. Dan yang dikenal dengan wilayah Kanaan itu sekarang adalah wilayah negara Israel. Sekalipun tentu wilayahnya tidak persis sama dengan pada zaman ketika Yosua membagi-bagikan tanah pusaka. Jadi dari suku Ruben itu jumlahnya 46.500. Menurut sensus yang disebutkan di dalam kitab Bilangan pasal 26. Dia mendapatkan stran Yordan atau seberang Yordan. Karena sebelum kemudian Yosua membagi tanah pusaka di wilayah Kanaan, itu masih di zaman Musa, Ruben dengan Gad memang menginginkan mereka tetap tinggal di wilayah Yordania yang dikenal dengan seberang Yordan atau Trans Yordan. Kemudian Simeon dengan jumlah mereka 59.300 itu mendiami Kanaan. Suku Lewi itu dikecualikan karena mereka tidak mendapatkan tanah pusaka, tapi menyebar di seluruh wilayah yang nanti dibagi-bagikan kepada anak-anak Israel. Yehuda dengan jumlah 74.600 Kanaan dan 62.700 juga Kanaan. Naftali sejumlah 53.400 juga Kanaan. Nah, selain Ruben adalah Gad dengan jumlah yang 46.650, sedikit lebih banyak daripada Ruben, juga tinggal di seberang Yordan. Asher sejumlah 41.500, Isakar 54.400, Zebulon 57.400, Benyamin 35.400, Efraim 40.500, dan Manase itu 32.200. Semua yang disebut terakhir ini mendapatkan bagian di tanah Kanaan. Dan ini adalah petanya, ya, peta yang didiami oleh suku-suku Israel. Nah, dalam prinsip ini juga dikenal kasus Kaleb yang mendapatkan Hebron. Itu didasarkan atas integritas pribadinya. Dan itu sudah diketahui di zaman Musa, bahwa ketika Musa mengutus Kaleb menjadi salah satu pengintai untuk melihat peta lawan-lawannya Israel, mereka, orang-orang Israel itu rata-rata takut dengan bangsa yang hendak ditaklukkannya karena mereka berperawakan besar-besar, dan itu sudah kita bahas dalam kajian kita sebelumnya dari kitab Yosua. Tetapi Kaleb tidak pernah gentar, dia percaya bahwa dia akan bisa mengalahkan karena imannya bahwa Tuhan sudah berjanji untuk memenangkan bangsa Israel. Dan itulah yang di mata Musa menjadi di mata Yosua menjadi keunggulan sendiri. Maka Musa menjanjikan bahwa nanti tempat yang kamu taklukkan itu akan kamu duduki, dan Yosua kemudian merealisasikan apa yang disebut dalam peristiwa itu sesuai dengan amanat Nabi Musa dalam kitab Bilangan. Nah, inilah peta dari Aver Hayarden, seberang Yordan, yang dulu itu ternyata juga adalah wilayah tanah pusaka Israel, yang sekarang di negara modern itu termasuk wilayah kerajaan Yordania.
Nah, bersama dengan suku Manasye yang setengah lagi, kaum Ruben dan kaum Gad menerima milik pusaka seperti yang dijanjikan oleh Musa. Mereka mendiami wilayah Transjordan itu seluruh dataran tinggi Medeba sampai ke Dibon. Yosua pasal 13 ayat 9 sampai 10 dan seterusnya. Tetapi kepada suku Lewi Musa tidak memberikan tanah pusaka. Tuhan Allah Israel dialah yang menjadi milik pusaka mereka seperti yang dijanjikan pada mereka. Jadi itu prinsip-prinsip yang saya kira dikembangkan sebagai prinsip keadilan. Ya, orang yang mendapatkan prestasi ya sesuai dengan prestasi yang dilakukan dan integritas pribadi juga ketangguhan, komitmen, iman itu dihargai oleh Nabi Musa. Nah, sekedar sebagai informasi modern ya, sekarang wilayah yang disebut Medeba itu masih ada, kotanya sama disebut juga Medeba. Dahulu mayoritas Kristen, tapi sekarang ini 50-50 karena pertumbuhan masyarakat Islam jauh lebih cepat ketimbang masyarakat Kristen yang rata-rata mereka hanya berani memiliki 2 anak biasanya. Maka sekarang menjadi 50-50, tapi kota ini kota yang sangat toleran. Setiap Natal itu orang-orang Muslim juga terbiasa merayakan Natal dan mereka saling mengundang pada perayaan-perayaan besar. Ini adalah gereja yang dikenal dengan Al-Qidis Churches atau Saint George Orthodox Greek ya, Greek Orthodox di Madaba. Kadang-kadang kalau kita melewati Yordan, kalau waktunya masih ada, biasanya kita mampir ke sana sebelum kita menuju ke wilayah perbatasan. Khususnya juga sebelum kita masuk ke memorial Nabi Musa. Nah, ini adalah di gereja ini kenapa penting secara arkeologi? Karena di lantai gereja yang dibangun pada abad keempat ini, abad kelima ini, ada peta Yerusalem kuno. Di lantai itu dari mosaik. Nah, kenapa Madaba ini penting dalam arkeologi? Karena jejak-jejak keluaran juga ditemukan di sana, sehingga para peziarah dari Eropa sejak abad keempat ya, misalnya yang sangat terkenal itu adalah Egeria, itu menuliskan jejak-jejak perjalanan ziarahnya. Dan ketika arkeologi menemukan peta kuno kota Yerusalem, maka dari peta yang ditulis dalam huruf-huruf Yunani ini, kita bisa merekonstruksi kota suci Yerusalem pada abad kelima. Jadi pada saat peta ini dibuat, posisi Golgota sudah berada di dalam kota. Sebelumnya itu di luar kota. Dan untuk kita bisa merekonstruksi posisi Golgota yang sebenarnya, teks ini sangat penting karena posisi Golgota sebelum itu dicatat oleh tulisan-tulisan mulai dari tahun 150 Masehi atau 160 Masehi. Dari seorang penulis saat itu, kemudian oleh tulisan Hieronymus yang berasal dari abad keempat, dan di sana digambarkan dari catatan-catatan abad kedua itu bahwa sebelum Kaisar Hadrianus menaklukkan kota suci Yerusalem, tempat itu biasa dikunjungi oleh orang-orang Kristen karena Kristus telah wafat di sana, dan sebelum kebangkitannya, mereka melihat bagaimana tempat penyaliban dan tempat di mana Yesus dibaringkan. Itulah yang dikenal dengan gereja Holy Sepulchre sekarang, atau gereja Al-Qiyamah. Gereja yang di dalamnya ada gereja Katolik dan beberapa gereja Ortodok, antara lain Yunani Ortodok, Armenian Ortodoks, ya, Greek Ortodoks, kemudian Syriak Ortodoks, kemudian Ethiopian Ortodoks selain Latin, ya, Latin Katolik. Dan ini penting sekali di dalam kajian kita tentang arkeologi Holy Land, karena biasanya orang Indonesia dibingungkan oleh 2 versi Golgota. Padahal sebenarnya tidak ada 2 versi, hanya ada 1. Golgota yang
sebenarnya ya memang Golgota yang ditemukan dalam kota, dalam kota Yerusalem yang baru, dan awal dari perluasan kota Yerusalem itu dilakukan oleh Herodes Agrippa tahun 44 Masehi. Jadi pada zaman Yesus masih ada 2 tembok saja, dan waktu itu posisi Golgota terletak di luar tembok, tapi setelah tahun 44 berada di dalam tembok kota Yerusalem. Nah, ini penting sekali karena biasanya arkeologi itu tidak dihiraukan di dalam kitab berziarah, ya. Dan kenapa Madaba itu saya selipkan untuk informasi ini, karena sangat sayang kota Madaba yang disebut dalam konteks kitab Yosua dalam kaitan dengan pembagian tanah pusaka ini ternyata ada peta kuno kota Yerusalem yang di situ dijadikan rujukan atau dijadikan sumber historis untuk merekonstruksi Yerusalem sebelum dan setelah zaman Yesus. Nah, saudara-saudara, itu yang tinggal di wilayah Transjordania. Kemudian barulah dilakukan pembagian tanah pusaka di wilayah Kanaan. Nah, karena suku Lewi tidak mendapatkan bagian dalam tanah pusaka Israel, maka ketika membagi tanah pusaka, Yosua didampingi oleh Imam Eliezer. Ini disebutkan pada pasal 14 ayat 1. Maka yang dilakukan di sini sebetulnya ini prinsip keadilan. Karena Yosua didampingi oleh seorang imam, di mana imam itu sendiri tidak mendapat bagian dari tanah pusaka, karena dia adalah keturunan Harun. Lalu Kaleb mendapatkan Hebron karena prestasi, komitmen, dan imannya tadi, sesuai dengan pesan Musa. Dan Yosua secara adil memberikan Hebron kepada Kaleb. Dalam Yosua pasal 14 ayat 6 sampai ayat 15 kita bisa membaca di sana. Dan selanjutnya pembagian tanah pusaka Kanaan itu secara detail sekali disebutkan, berikut jumlah-jumlahnya yang disebutkan dalam kitab Bilangan tadi yang melengkapi, yaitu Yehuda dijelaskan dalam pasal 15 1 sampai 12, Efraim dan Manase dijelaskan dalam Yosua pasal 16 ayat 1 sampai 10, Benyamin wilayahnya dideskripsikan dalam pasal 18 ayat 11 sampai 28, Jebulon dideskripsikan dalam pasal 19 10 sampai 16, Isakar pasal 19 17 sampai 23, Asher pasal 19 23 sampai 39, Naftali pasal 19 ayat 32 sampai 39, dan yang terakhir Dan yang dijelaskan dalam pasal 19 ayat 40 sampai dengan 49. Termasuk dideskripsikan kota-kota Yehuda itu mana saja. Saya kira tidak ada ya dalam catatan-catatan sejarah kuno yang sedetil apa yang dijelaskan dalam Alkitab. Bahkan ketika saudara membaca misalnya tulisan Herodotus yang menceritakan tentang peperangan-peperangan yang dilakukan pada abad ke-5 sebelum Masehi yang dikenal sebagai bapak sejarah dunia itu tidak memberikan deskripsi yang selengkap sekronologis Alkitab. Nah, karena rincinya atau detailnya informasi Alkitab, termasuk umur-umur raja, termasuk jumlah pasukan, termasuk detail dari kota-kota itu, maka kitab suci kita itu kitab suci yang paling mudah diserang. Diserang karena keawaman orang yang menyerang tadi. Sebab apa? Pertama, deskripsi nama-nama kota seperti yang saya katakan tadi itu kan berubah setiap saat, setiap zaman, ya. Jadi saya memberikan contoh tadi kenapa Madaba saya sebutkan itu di antara banyak nama-nama kota kuno, kota-kota Yehuda, kota-kota yang diberikan Efraim, Manase, Zebulon dan seterusnya, itu masih terpelihara sampai hari dengan nama yang sama. Itu yang menarik, ya. Padahal itu sudah kejadian yang berlangsung kira-kira 3.500 tahun yang lalu. Sampai sekarang namanya masih sama, dan itu menjadi salah satu cara yang mudah, ya, paling tidak untuk melakukan sebagai petunjuk penggalian arkeologi. Saudara bisa membandingkan Majapahit saja yang baru purna selesai, jadi rezimnya itu dari abad ke-15 saja. Kita dengan susah payah menentukan situs-situs arkeologi.
Karena apa? Salah satu deskripsi nama kota itu juga menjadi salah satu cara untuk mendeteksi wilayah kuno. Misalnya, di Trowulan ada kampung namanya Kemasan. Kenapa disebut Kemasan? Karena ternyata itu dulu pandai emas. Maka disebut Kemasan. Ada tempat yang namanya Segaran, karena tempat itu menjadi pemandian kerajaan misalnya. Dari nama-nama tempat saja yang tentu itu sudah kondisinya tidak sama dengan yang dibayangkan. Sampai kemudian orang melakukan dengan foto satelit dan sebagainya untuk menentukan posisi tempat itu. Karena apa? Nama tidak cukup, tapi menjadi petunjuk awal. Kenapa disebut Kemasan? Banyak tanah di Jawa yang namanya Lo Ceret, Lo Gender, apa misalnya Ngelo. Itu kenapa? Karena ada buah elo. Buah elo itu adalah sejenis buah ara, jadi buah ara di Jawa. Itu coba bandingkan banyak kota-kota di Jawa yang namanya itu Lo Seret, Ngelo, dan itu menunjukkan asal usul tempat itu dulunya banyak di apa namanya tanami buah elo. Buah elo itu buah ara. Jadi tidak sekedar menceritakan dongeng rakyat tentang utak-utak ugel yang mencari elo, tidak, tetapi artinya bahwa itu menjadi salah satu apa namanya rekonstruksi, dan itu kesulitan sekali. Maka melalui cerita-cerita rakyat itu sangat sulit menentukan rekonstruksi historis. Nah, lain ketika nama kota itu masih tetap, apalagi ada bangunan-bangunan kuno yang masih tersedia, dan itu hanya orang-orang yang saya kira tidak tertarik dengan sejarah saja yang mengatakan bahwa Alkitab saling bertentangan. Bayangkan 3.500 tahun yang lalu, ya. Kemudian nama kota-kotanya berubah, bentuk bangunannya sudah tertimbun tanah, paling tidak 2000 tahun dari zaman Yesus saja itu sudah kira-kira letak perkampungannya itu, letak kotanya itu adalah 7 meter ke bawah dari tempat yang dihuni sekarang. Apalagi di zaman Musa. Maka penggalian arkeologi itu kan ada lapisan-lapisan yang terus-menerus digali, seperti misalnya temuan dari tembok Yeriko, kemudian penemuan dari kota Abraham itu dengan sangat susah payah. Sekalipun di situ yang namanya bahasa itu juga menolong, tetapi perlu dilakukan apa yang disebut periodisasi. Jadi bahasa ini bahasa dari zaman apa? Kalau zaman Abraham dilacak dari bahasa Arab pasti tidak ketemu. Atau dilacak dari bahasa Yunani sulit ketemu karena tempatnya berbeda. Kalau bahasa Arab sulit ketemu karena bahasanya berbeda. Bahasa baru dengan bahasa kuno. Bahasa Ibrani pun harus dilihat, tidak bisa bahasa Ibrani rabbinik setelah zaman Yesus itu juga mendekatkan, tapi tidak sekuat ketika kita mempelajari bahasa yang digunakan dalam prasasti-prasasti yang lebih tua dari zaman Abraham. Misalnya prasasti Nusi yang menceritakan bagaimana praktek perkawinan apabila seorang istri tidak memberi anak pada suaminya, dan itu menjawab kasusnya Abraham misalnya, ya. Kasus tentang hak kesulungan itu juga ditemukan. Ini dari budaya hukum yang masih berlanjut, dari bahasa, itu menjadi petunjuk-petunjuk dari apa yang dilakukan, dan itu sumber utamanya ya hanya Alkitab sebetulnya. Karena prasasti-prasasti kuno itu ya, misalnya di zaman Abraham atau sebelum Abraham ada misalnya penemuan undang-undang Levit Ishtar. Setelah zaman Abraham ada penemuan undang-undang Hammurabi. Sebelum Musa itu, sebelum Musa setelah Abraham. Tetapi kitab itu sendiri kan tidak menceritakan siapa Raja Hammurabi. Dia hanya menceritakan bahwa bagaimana Hammurabi mendapatkan hukum dari Dewa Marduk, ya. Tapi di situ silsilahnya Hammurabi dari siapa? Tidak ada yang selengkap kitab suci, bahkan jumlah pasukan yang disensus. Dan inilah sebetulnya yang tadi saya sampaikan kenapa orang-orang modern sering gagal memahami kitab suci.
Karena apa? Karena itu tadi jarak budaya, bahasa, sejarah yang ruang dan waktunya sangat jauh. Nah, setelah secara adil pembagian tanah pusaka dilakukan di antara suku-suku Israel, kepada Yosua bin Nun diberikan milik pusaka di tengah-tengah mereka, yakni Timnat Serah di pegunungan Efraim. Kenapa di tengah-tengah mereka? Karena Hosea ini adalah seorang pemimpin yang mengayomi suku-suku Israel selama dia masih hidup. Nanti pada zaman ketika dia sudah mati, barulah kita masuk zaman hakim-hakim di mana nanti Israel kembali menyembah berhala dan seterusnya. Tuhan kemudian menggerakkan seorang yang bernama Gideon dan seterusnya. Tapi itu dinamika sejarah yang memang harus dipahami secara cermat dan hati-hati. Yosua bin Nun dan Imam Eliezer melakukan pengundian membagi tanah Kanaan, di mana Basilo di Silo, Lipenei Adunai, Petah O Helmuet, di Silo yaitu di hadapan Adunai Tuhan, di depan pintu kemah pertemuan. Kenapa di Silo? Karena pada saat itu tempat di mana orang-orang Israel berkumpul, yaitu di semua rumah suci Tuhan, itu belum terlaksana. Maka lebih dari 40 kali didirikan kemah-kemah pertemuan di padang gurun. Itu adalah masa pengembaraan. Dan sesungguhnya seluruh pesan Torah, khususnya setelah kitab Keluaran sampai kitab Ulangan, di mana Musa belum sampai ke tanah perjanjian, itu sesungguhnya adalah simbol daripada kehidupan kita sendiri di dunia. Di mana di dalam dunia ini kita seperti masa Keluaran yang sedang merantau. Dan kalaupun kita punya rumah, kalaupun kita punya properti, kalau kita punya hak milik, itu sebenarnya sementara, titipan Tuhan saja. Itu sebenarnya simbol daripada kehidupan kita. Sampai nanti kita benar-benar menemukan yang namanya Yerusalem surgawi, kota mulia itu. Jadi bayangkan ya, satu ironi ketika kita membaca kitab Taurat itu, kitab Kejadian itu situasi sejarah normal. Jadi artinya di situ mulai dari zaman manusia, peradaban manusia pertama, itu masih normal. Tapi begitu masa Musa, ketika Israel diperbudak di tanah Mesir sesuai dengan visi yang Tuhan berikan ketika Tuhan menidurkan Abraham, selama 400 tahun nanti keturunanmu akan di sana dan seterusnya. Itu kisah selanjutnya mulai dari Keluaran sampai Ulangan, itu kisah pengembaraan di padang gurun yang belum sampai pada tujuan. Nah, oleh karena itu hukum-hukum yang diberikan di sana situasinya tidak normal. Hukum yang diberikan di sana adalah situasi eksodus. Bahkan dalam banyak hal Israel tidak boleh bertanya mengapa. Misalnya seperti hukum yang diberikan dalam Imamat pasal 11. Tuhan tidak mengizinkan kamu. Kenapa tidak boleh makan unta? Kenapa tidak boleh makan babi? Tidak ada penjelasan. Tetapi juga sambil mendidik bangsa yang sedang eksodus ini, Tuhan memberikan pelajaran lewat apa yang dinamakan memorial law. Larangan mentaati sesuatu berdasarkan memori yang mengajarkan kepada mereka, sehingga sejarah itu adalah guru dari kehidupan. Itu menunjukkan apa? Misalnya tidak boleh makan binatang daging binatang di pangkal paha, itu memperingati peristiwa Yakub. Orang yang menafsirkan ini dalam situasi normal menganggap bahwa hukum yang diklasifikasikan sebagai edut atau memorial law dianggap itu hukum yang bersifat permanen, ya. Maka kemudian ada orang yang bukan Yahudi tapi lebih Yahudi ketimbang Yahudi. Sekalipun ada di mana orang-orang Goyim boleh menjadi Yahudi, mereka mendapatkan status sebagai ger tosab, orang-orang asing yang baik, tapi tetap ger, tetap orang asing. Itu menggambarkan bahwa sebenarnya orang Yahudi, orang Israel, harus berlaku ramah terhadap orang asing karena dulu dia tinggal sebagai orang asing yang terjajah. Dan sampai hukum itu diberikan, mereka juga masih menjadi asing dengan tanah air yang Tuhan janjikan, yang itu belum pernah mereka capai pada zaman Musa.
dan baru nanti terlaksana ketika sekarang kita membahas tentang pembagian tanah pusaka ini. Nah, kemudian kita bisa belajar dari sosok yang namanya Kaleb bin Yefune, seorang kepala suku Yehuda. Yefune ayah Kaleb disebut orang Kenas dalam Yosua pasal 14 ayat 6, Bilangan pasal 32 ayat 12. Ada yang mengatakan mungkin karena itu Kenas itu adalah suatu penduduk yang sudah ada sejak zaman Abraham, maka dia bukan seorang Israel asli. Artinya sekalipun dia menjadi kepala suku Yehuda, tapi bapaknya bukan orang Israel asli, tetapi sebelum itu sudah ada. Itu ada teori yang mengatakan begitu, tapi ada juga kemungkinan lain bahwa Kenas itu adalah leluhur suku Yehuda. Karena apa? Nama ini juga dipakai sebagai nama adik Kaleb. Dan biasanya nama keluarga itu kan diteruskan dari generasi ke generasi. Tetapi Alkitab selebihnya tidak memberikan keterangan apa-apa. Kalau Kaleb itu adalah seorang yang bapaknya itu bukan orang Israel, itu berarti bisa diambil kesimpulan pada saat pembagian tanah pusaka ini. Sebetulnya Musa yang oleh Tuhan juga dididik memberikan posisi yang setara kepada orang bukan Israel atau blasteran atau campuran Israel bukan Israel. Itu kalau misalnya Kaleb itu bisa ditentukan bapaknya bukan orang Israel asli. Nah, tetapi terlebih daripada semuanya itu, bahwa Kaleb adalah sosok yang pemberani, jujur, optimis. Di tengah-tengah bangsanya itu putus asa, minder karena musuhnya yang dianggap terlalu kuat, maka dia tetap optimis. Kenapa dia optimis? Karena janji Tuhan yang dipegangnya bahwa mereka benar-benar akan dijamin menang oleh Tuhan. Nah, sebagai salah seorang dari pengintai yang ditugaskan Musa itu yang dikisahkan tadi. Ketika Bani Israel tawar hati, dia tetap optimis. Musa menjanjikan, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Perhatikan di sini, alasan integritas pribadi, keimanan itu diperhitungkan oleh Musa. Jadi bukan sekedar mereka itu menerima tanpa jerih payah, tanpa perjuangan. Mereka yang berjuang lebih keras mendapatkan tanah pusaka yang lebih baik, ya. Dan yang kedua, yang satu itu adalah soal pertimbangan prestasi dan termasuk prestasi dalam keimanan, optimisme. Dan seorang pemimpin harus optimis. Kalau tidak optimis, bagaimana dia menjanjikan sesuatu kepada yang dipimpinnya. Yang kedua adalah perimbangan besar kecil dari setiap suku, juga mendapatkan sesuai dengan apa yang mereka terima. Kemudian yang ketiga, posisi istimewa dari kaum Lewi. Karena kaum Lewi itu adalah tidak mendapatkan tanah pusaka, maka nanti di dalam kitab Nabi Hosea ditentukan di setiap kota-kota yang diberikan, di setiap wilayah yang diberikan pada 12 suku Israel itu, maka orang Lewi diberikan hak untuk mengerjakan misalnya tanah-tanah mereka bagi anak-anak mereka. Tapi artinya itu tidak punya hak milik, hanya diberikan hak pakai saja. Dan tentu dengan perhitungan-perhitungan yang sesuai dengan asas keadilan yang Tuhan tanamkan di seluruh kitab Taurat itu. Kemudian ketika Kaleb kemudian menagih janji dan dia tidak sungkan karena memang itu yang menjadi haknya. Dijanjikan oleh Musa, Yosua menjadi contoh pemimpin yang adil yang memegang komitmen. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya sebagian tanah di tengah-tengah Bani Yehuda itu, yakni Kiryat Arba, yaitu Hebron, seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Arba adalah bapak orang-orang Enak yang tinggal di wilayah Kanaan. Jadi Hebron adalah kota Abraham. Di tempat inilah kemudian Kaleb mendapatkan tempat yang saya kira sangat istimewa karena perjuangan dan prestasinya. Nah, sekarang pertanyaan terakhir, kenapa itu dilakukan dengan undian?
Banyak orang yang kemudian menuduh, ini bukti apa tidak Alkitab mengajarkan gambling atau perjudian, tidak seperti itu ya. Jadi jangan membayangkan zaman Alkitab ini sama dengan zaman demokrasi modern yang baru muncul ya, pembagian kekuasaan lewat trias politika di zamannya Montesquieu dan John Locke, tidak seperti itu ya. Mulai dari zaman Yosua yang menggunakan undian untuk pembagian wilayah ya, yang diinstruksikan sebelumnya oleh Musa dalam Taurat, itulah negeri yang akan kamu bagi sebagai milik pusaka dengan membuang undi yang diperintahkan Tuhan. Caranya membuang undi. Bilangan pasal 34 ke 13. Lalu Nehemia menggunakan undian dalam pembagian jadwal kerja pelayanan di Mezbah Tuhan, sebagaimana disebutkan dalam Nehemia pasal 10 34. Dalam 1 Tawarik pasal 24 ayat 7 sampai 18 diatur 24 rombongan imam-imam Lewi yang bergiliran bertugas di bait suci, yang dilakukan juga dengan mengundi. Dan dikisahkan dalam zaman Perjanjian Baru, Zakaria, bapak dari Yahya Pembaptis, Yohanes Pembaptis, dari rombongan ke-8, yaitu rombongan Abia, mendapatkan giliran untuk membakar ukupan pada saat dia bertugas di bait suci, di mana pada perayaan-perayaan besar itu setiap wakil dari 24 rombongan orang-orang Lewi itu bertugas di Yerusalem. Dan kenapa dikatakan maka setelah selesai tugasnya Zakaria pulang ke rumah? Ya karena Zakaria rumahnya tidak di Yerusalem. Dan penemuan arkeologi yang digali dari masa Bizantium dan kemudian dibangun kembali, ternyata rumah Zakaria dan Yahya Pembaptis, Yohanes Pembaptis itu di En-Karim. Dan itu ada bukti-bukti dari masa gereja kuno, sehingga di tempat-tempat di mana situs-situs bersejarah di Holy Land itu selalu dibangun gereja pada masa setelah umat Kristen mendapatkan kebebasan beragama pasca dikeluarkannya Edik Milan tahun 313, dan ibu dari Kaisar Konstantin menjadi orang yang paling terkemuka di dalam membangun situs-situs gereja di peninggalan-peninggalan atau situs-situs kuno tadi. Nah, prinsip pengundian ini adalah menyerahkan keputusan kepada Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang dijadikan kepadaku. Jadi di sini bagian yang diundikan dalam Mazmur 16 ayat 5. Lalu juga di dalam kitab Amsal itu dikemukakan prinsip bahek yutal et hagural ume adonai kalmispatim. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap putusan berasal dari Tuhan. Jadi kata kuncinya itu adalah setiap keputusan berasal dari Tuhan. Bukan sarananya, tetapi prinsip daripada penyerahannya. Undian dalam pengambilan keputusan di sini jelas tidak dimaksudkan sebagai sikap sembrono, ya, tetapi semuanya diletakkan pada kehendak Tuhan, ya, karena Tuhan tidak bisa ditanya langsung seperti teman kita, ya, bos sekarang harus bagaimana, karena Tuhan itu kan meta histori, ya, meta fisik, meta histori, maka tentu di situ ada simbol-simbol, kira-kira seperti itu. Dan juga model ini menghindari sikap pilih kasih dan putusan yang subjektif. Ada prinsip dasar objektivitas di sana. Dan praktek uang tidak pernah terjadi di gereja-gereja kuno yang meneruskan prinsip ini. Saudara-saudara bisa lihat sekarang di dunia modern, pemilihan ketua sinode, pemilihan ketua-ketua lembaga gerejawi selalu dilakukan dan sering kali dilakukan dengan politik uang. Tidak ada bedanya dengan dunia. Kan seperti itu. Makanya kalau di gereja-gereja kuno, itu juga memilih seorang patriark, memilih seorang pemimpin itu dilakukan dengan undian, dan biasanya mengundi itu anak kecil yang polos yang tidak mengerti apa-apa. Jadi tidak bisa dikasih pesan sponsor. Jadi tapi dua-duanya sudah mendapatkan rekomendasi bahwa ini adalah cocok.
sebelum pemilihan Bapa Tawadros yang terpilih menjadi patriark dari gereja Koptik, ya, itu ada calon yang sudah disiapkan dengan memenuhi standar syarat-syarat yang ditentukan. Tetapi kemudian ini dua-duanya sama-sama baiknya, sama-sama memenuhi syarat. Tinggal satu saja, Tuhan yang menentukan segalanya. Jadi undian dibuang di pangkuan, tapi putusannya tetap berasal dari Tuhan. Jadi ketika undian itu dilakukan, di situ bukan unsur kebetulan, karena semua umat itu berdoa minta putusan dari Tuhan. Itu yang dipraktekkan, ya. Kemudian contohnya di mana dalam kitab suci? Waktu pemilihan pengganti Yudas Iskariot. Para murid Yesus tidak asal melempar undian, tapi ada syarat objektif. Apa syaratnya? Yang senantiasa berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami sejak baptisan Yohanes Pembaptis sampai hari Yesus terangkat ke surga untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Perhatikan di sini. Ini saya kutip untuk memberikan contoh bagaimana kita memahami kok pembagian tanah pusaka dilakukan dengan undian misalnya. Apa syaratnya pemilihan pengganti Yudas Iskariot? Yang senantiasa berkumpul dengan kami, berarti saksi mata. Kapan periodenya? Mulai dari baptisan Yohanes Pembaptis sampai hari Yesus terangkat di surga. Khususnya ditekankan menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitan. Jadi kebangkitan Yesus itu merupakan titik balik dari seluruh peristiwa kehidupan Yesus sebelumnya. Kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, dia hanya seperti nabi biasa. Dia tidak memiliki keistimewaan apa-apa. Di mata gereja dan di mata iman gereja, kebangkitan Yesus adalah puncak dari seluruh perbuatan Yesus, ajaran Yesus, termasuk yang diawali dari kelahirannya. Maka kemudian terpilihlah di situ dua orang yang sama-sama memenuhi syarat, yaitu Matias dan Yusuf Barsabas yang disebut Justus. Jadi artinya gini, kita ini kalau membaca kitab suci jangan hanya dilihat murid Yesus ada 12. Dan itu menjadi saksi utama dari semua peristiwa Yesus itu betul. Tetapi ada orang-orang lain yang ternyata juga senantiasa berkumpul dengan kami tapi tidak termasuk 12 rasul. Dan Alkitab mengatakan ada 70 murid yang lain. Seperti pola Israel, pola 12 suku, 70 tua-tua, begitu juga gereja. 12 rasul dan 12 murid-murid yang dikenal dengan 70 rasul itu. Berarti artinya apa? Selain kelompok 12 ini, bukan hanya kelompok 12 ini yang senantiasa berkumpul dengan Yesus. Tetapi juga ada orang lain yang tidak disebutkan dalam 12 murid itu yang selalu berkumpul dengan kami, selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami dari selalu mengikuti gerakan pelayanan Yesus sejak baptisan Yohanes sampai Yesus terangkat di surga. Jadi kalau ketemunya baru masa-masa akhir Yesus tidak memenuhi syarat. Kalau bertemunya pada awal-awal perbuatan Yesus tidak menyaksikan peristiwa saat Yesus bangkit atau saat kebangkitannya tidak memenuhi syarat. Dan ternyata ada dua orang yang memenuhi syarat, yaitu Matias dan Yusuf Barsabas yang disebut Justus tadi. Lalu tinggal sekarang dua-duanya sudah memenuhi syarat. Apa yang dilakukan? Tinggal putusan dari Tuhan. Maka para rasul berdoa menyerahkan itu kepada Tuhan. Baru setelah undian jatuh ke tangan Matias, prinsip itu mereka terima. Undian telah dibuang ke pangkuan, tetapi setiap putusan berasal dari Tuhan. Bandingkan, apakah sistem seperti ini tidak sama dengan sistem demokrasi modern? Demokrasi sekarang tidak hanya masuk di dunia akademianya Plato seperti zaman kuno, tapi juga masuk ke Yerusalem sekarang. Jadi artinya ketika salah seorang dari penulis gereja kuno mengatakan, apakah perbedaan antara akademi dengan Yerusalem? Warisan kami berasal dari para rasul. Kalau warisan kami berasal dari para rasul, tentu kita juga memakai pola-pola para rasul. Saya mengatakan begini bukan saya mengatakan demokrasi itu jelek, tidak.
Tetapi kadang-kadang demokrasi yang syarat dengan uang, yang syarat dengan like dengan dislike terhadap pilihan kita, subjektivitas itu memenuhi setiap orang, apalagi kalau orang memegang kekuasaan. Jadi apa yang terjadi ketika kemudian pemimpin gereja harus dilakukan dengan politik uang? Yang terjadi kemudian bukan cinta kasih yang disebarkan, tetapi kemudian ya siapa kamu dan siapa saya. Dulu kamu tidak memilih saya, maka sekarang saya tidak dekat dengan kamu. Dulu kamu tidak memilih saya, maka fasilitas yang saya berikan, khususnya mereka yang memilih saya. Dan di lembaga-lembaga besar sedang mengalami itu. Maka peristiwa yang kita pelajari ini kiranya menuntun kita bahwa sebenarnya demokrasi sekalipun tidak selalu buruk dalam pelaksanaan, tetapi juga tidak sepenuhnya baik. Tinggal di mana kita mempraktekkan itu. Saya kira dalam dunia politik pun kita juga masih bergulat apakah demokrasi satu orang dengan satu suara yang menyamakan suara seorang awam sama sekali yang bisa dibeli oleh uang dengan suara seorang yang benar-benar sadar mencintai bangsanya, itu benar-benar seimbang. Itu yang terjadi. Apalagi kalau dibawa ke gereja, apalagi kalau dibawa ke pelayanan. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini melalui kisah tentang pengundian tanah pusaka yang diberikan kepada Bani Israel, yang ternyata itu menjadi pola dari pemilihan pengganti Yudas, pola dari giliran pelayanan di Bait Suci, dan sampai sekarang masih dipraktekkan di gereja-gereja kuno, prinsip yang diajarkan dalam kitab suci ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.